Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 请问属物记我叫好印象，我的名字是 Krisnawati. NIM 20043056 Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester saya. Untuk soal pertama, yaitu jelaskan asal-usul bahasa Mandarin. Yang pertama, bagaimana Mandarin menjadi bahasa resmi Tiongkok? Karena ukuran geografisnya yang sangat besar, Tiongkok selalu menjadi negeri dengan banyak bahasa dan dialek. Bahasa Mandarin muncul sebagai bahasa kelas penguasa selama bagian akhir dinasti Ming. Ibu kota Cina beralih dari Nanjing ke Beijing pada akhir dinasti Ming dan tetap di Beijing selama dinasti Qing, sekitar 1644 Masehi sampai 1912 Masehi. Karena bahasa Mandarin didasarkan pada dialek Beijing, bahasa ini secara alami menjadi bahasa resmi pengadilan. Meskipun demikian, masuknya besar-besaran pejabat dari berbagai penjuru Tiongkok berarti bahwa banyak dialek yang terus diucapkan di pengadilan Tiongkok. Baru pada tahun 1909 Masehi, bahasa Mandarin menjadi bahasa nasional Tiongkok atau disebut Guoyu. Ketika dinasti Qing jatuh pada tahun 1912 Masehi, Republik Tiongkok mempertahankan bahasa Mandarin sebagai bahasa resmi, berganti nama menjadi Putonghua pada tahun 1955 Masehi. Tetapi Taiwan terus menggunakan nama Guoyu. Kemudian, apa itu aksara Cina? Aksara Cina merupakan salah satu ciri dan fitur dari bahasa Mandarin yang membedakannya dengan bahasa lain. Dikarenakan tidak adanya alfabet dalam bahasa Mandarin, maka aksara Cina bersifat individu dan itu mempresentasikan bunyi dan arti. Berdasarkan estimasi yang ada, bahwa terdapat sekitar 20.000 hingga 40.000 lebih huruf aksara Cina yang tersedia, tetapi hanya sekitar 3.000 hingga 6.000 aksara yang paling sering digunakan dalam membentuk kalimat. Meskipun pada dasarnya aksara Cina berasal dari piktograf, akan tetapi dalam bahasa Mandarin kontemporer, hanya segelintir pembahasan yang tegas membahas mengenai piktograf. Mayoritas aksara yang muncul dalam penggunaan kontemporer sekitar 90% berasal dari gabungan komponen fonetik atau bunyi dan komponen semantik atau makna. Namun, secara umum, pengucapan dan pelafalan yang tepat awal, akhir, dan nada serta makna dari aksara Mandarin harus dihafal, terutama untuk aksara fundamental yang tidak memberikan petunjuk eksplisit untuk pengucapannya dan maknanya. Sebagai contoh, wu yang artinya saya atau yao yang artinya ingin atau akan, dan ku yang artinya pergi. Kemudian logat. Bahasa Mandarin terkadang disebut sebagai dialek, tetapi perbedaan antara dialek dan bahasa tidak terlalu jelas. Ada banyak versi bahasa Mandarin yang digunakan di seluruh Cina, dan ini biasanya diklasifikasikan sebagai dialek. Ada dialek Cina lainnya seperti bahasa Kanton yang digunakan di Hong Kong yang sangat berbeda dengan bahasa Mandarin. Namun banyak dari dialek yang menggunakan aksara Cina untuk membentuk tulisannya. Sehingga penutur bahasa Mandarin dan penutur bahasa Kanton misalnya dapat saling memahami melalui tulisan meskipun bahasa lisannya sama-sama tidak dapat dipahami. Kemudian, keluarga dan grup bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin adalah bagian dari rumpun bahasa Tionghoa, yang pada gilirannya merupakan bagian dari kelompok bahasa Sino-Tibet. Semua bahasa Tionghoa bersifat tonal, yang berarti cara pelafalan kata bervariasi, artinya Mandarin memiliki 4 nada. Bahasa Cina lainnya memiliki hingga 10 nada yang berbeda. Kata Mandarin sebenarnya memiliki 2 arti. Jika mengacu pada bahasa, ini dapat digunakan untuk merujuk pada kelompok bahasa tertentu, atau lebih umum sebagai dialek Beijing yang merupakan bahasa standar di daratan Cina. Kelompok bahasa Mandarin termasuk Mandarin standar atau bahasa resmi Tiongkok daratan, serta Jin atau Jinyu, bahasa yang digunakan di wilayah tengah utara Tiongkok dan Mongolia dalam. Kemudian selanjutnya nama lokal untuk Mandarin. Nama Mandarin pertama kali digunakan oleh Portugis untuk merujuk pada hakim di Istana Kekaisaran Cina dan bahasa yang mereka gunakan
Bahasa Mandarin adalah istilah yang digunakan di sebagian besar dunia barat, tetapi orang Cina sendiri merujuk pada bahasa tersebut sebagai Putonghua atau Guayu atau Huayu. Secara harfiah berarti bahasa umum dan merupakan istilah yang digunakan di daratan Cina. Taiwan menggunakan Guayu yang diterjemahkan menjadi bahasa nasional dan Singapura, Malaysia menyebutnya sebagai Huayu yang berarti bahasa Cina. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya yaitu contoh kata bilangan mengenal angka dalam bahasa Mandarin. Contohnya, angka 0 dalam bahasa Mandarin dibaca ling. Kemudian angka 1 dalam bahasa Mandarin dibaca yi. Angka 2 di dalam bahasa Mandarin terdapat dua pelafalan. Yang pertama, ar, yang kedua, liang. Kemudian bilangan 3 yang dibaca san, 4 dibaca si, kemudian angka 5 dibaca wu, 6 dibaca liu, 7 dibaca ki, 8 ba, 9 jiu, 10 shi. Kemudian, what does 10 look like in Mandarin? Untuk angka puluhan, kita membacanya tuh shi atau puluhan dulu, kemudian shi atau 10 ditambah satuan. Contohnya, shi yi untuk 11, kita baca shi terlebih dahulu, kemudian kita baca 1 yaitu yi, jadi shi yi. Contoh selanjutnya seperti 12 dibaca shi ar, 13 dibaca shi san, 14 dibaca shi shi, 15 dibaca wu shi, 15 dibaca shi liu, kemudian 16 dibaca shi ki, kemudian 7 shi liu, 17 dibaca shi ki, 18 dibaca shi ba, 19 dibaca shi jiao. Kemudian, what does the number 100 look like in Mandarin? Untuk angka ratusan, kita membacanya menggunakan ratusan itu disebut sebagai bai. Dibaca bai dalam bahasa Mandarin, kemudian kita tambahkan puluhan, kemudian kita tambahkan satuan. Jadi kita tambahkan ratusan, puluhan, satuan. Bai, contohnya 152. 152 kita baca terlebih dahulu. Bai, kemudian yi bai, kemudian u shi ar. Yi bai u shi ar. Itu 152. Yi bai, kemudian 5 u, kemudian untuk 2 kita baca syiar. Selanjutnya untuk pelafalan ribuan di dalam bahasa Mandarin, kita menggunakan yang pertama kita memasukkan angka ribuan terlebih dahulu, kemudian ratusan, kemudian puluhan, baru satuan. Contohnya 5.670 kita baca Wujian Liu Bai Kishi. Kemudian untuk contoh selanjutnya 8.792 kita baca Bakian Ki Bai Jiu Shi'ar. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xie xie.